Jemaat yang diberkati Tuhan, ibadah sejati bertujuan untuk memuji dan menyembah-Nya. Kita melakukan dengan teratur dan baik. Namun, rutinitas ibadah seringkali membuat orang melakukannya seperti upacara saja. Jemaat perdana tetap beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan, sementara mereka menghadapi penghambatan dengan penyesahan dan kematian karena tetap mempertahankan iman. Pihak penguasa Roma sangat takut terhadap pertumbuhan pengikut Kristus yang disalibkan sebagai penjahat. Pihak agama Yahudi sangat malu karena tujuan mereka merancang kehancuran Kristus dan pengikutnya semakin nampak tidak akan tercapai. Mereka akhirnya mengadakan ibadah di rumah-rumah warga jemaat. Kita kini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kita beribadah di rumah bersama anggota keluarga. Kita tetap pada tujuan ibadah untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, serta mengembangkan pelayanan kesaksian. Kita bersyukur dapat memasuki minggu kedua Prapaskah dengan kasih-Nya. Marilah kita beribadah dengan menggunakan tata ibadah minggu bersahaja yang kita lakukan dengan khusyuk dan iman yang semakin teguh di rumah-rumah jemaat. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Soeharto Harjowinoto MSI, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bojonggede. Marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kitab Bakti 12 ayat 1 dan 2. Masuklah semua menghadap Tuhan. Saudara-saudara jemaat, marilah kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan. Kami tetap merasakan berkat-Mu. Kami ada di rumah bersama keluarga dengan semakin dekat dan terus menumbuhkan iman bersama. Melalui kehidupan di pekan yang baru ini, kami beribadah, bersujud sembah,
dan memuji nama Tuhan. Layakkan dan berkenanlah atas ibadah kami ini. Kami juga menyadari dan mengaku atas segala dosa dan kesalahan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi dalam pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu ya Bapa, serta baharulah hidup kami oleh Roh Kudus. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan menerima karya penyelamatan Kristus yang kami rasakan setiap waktu. Ajarlah kami untuk hidup dalam firman-Mu, dengan meneladani cara hidup Tuhan Yesus, sehingga dalam kehidupan itu kami menampakkan diri sebagai saksi kasih-Mu yang menyelamatkan, sehingga dunia datang kepadamu dan memuliakan-Mu. Kami menyerahkan ibadah ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 157 ayat 1 dan 2, Insan tangisi dosamu. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Untuk itu, mari kita berdoa, memohon kehadiran Roh Kudus. Kudus untuk memberkati kita.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami selalu rindu akan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita pada perjalanan hidup kami. Kami akan diterangi oleh firman Tuhan, dan kami semakin yakin bahwa perjalanan hidup kami ke depan diberkati dan ada dalam cinta kasih-Mu. Kami mohon, hadirlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memberkati kami semua. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai 17. Kitab Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai 17 yang mengatakan, betapa terpencilnya kota itu, yang dahulu ramai laksana seorang jandalah dia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesahlah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh, Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala, tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan dan tak ada penolong baginya. Para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya karena melihat telanjangnya, dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya, sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku karena si seteru membesarkan dirinya. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya. Bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau, ya Tuhan, telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu. Berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti. Harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah, ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku untuk membuat aku merana, tatkala murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku, dihamparkannya jaring di muka kakiku, di
Didesaknya aku mundur, aku dibuatnya terkejut, kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda. Darah itu seperti orang memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jatuh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan, tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, Hosiana. Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, Shalom. Peristiwa hidup yang berat, yang menyulitkan, bisa saja membuat iman seseorang itu tidak bertumbuh dengan baik. Seperti keruh, karena berbagai kesulitan itu tidak dikelola dengan baik. Kalau seseorang membenarkan diri, katakanlah dalam sebuah keluarga, seorang suami atau istri membenarkan dirinya masing-masing, maka pertumbuhan iman anaknya ini akan terpengaruh begitu rupa, menciptakan suasana, menciptakan keadaan yang anak-anak tidak kondusif bertumbuh. Untuk itu, kita butuh penjernihan, upaya yang nyata yang dilakukan, dan upaya itu yang paling awal haruslah dilakukan oleh agama. Agama punya peran yang besar dalam rangka orang bisa bertumbuh imannya begitu rupa. Sayang sekali dalam praktek kehidupan, justru agama tidak mudah menjalankan peran itu. Seorang ulama, seorang rohaniwan, seringkali hanya mencari pembenaran diri. Bahkan ia tertutup begitu rupa. Atau lebih parahnya, dia melakukan semacam cuci otak. Agama lain dianggap sebagai goyim dalam bahasa Ibrani atau kafir, sehingga dijauhi atau dimusnahkan sekalian. Agama tidak melakukan tugasnya dengan baik dengan cara seperti itu. Pergumulan beragama inilah yang disorot secara tajam oleh Yeremia, penulis kitab ratapan ini. Ia menempatkan diri sebagai umat yang bergumul. Kalau kita membaca dengan baik kitab ratapan pasal 1 ini, Yeremia empatik dan mau membawa umat
untuk keluar sebagai pemenang mengatasi permasalahan yang ada. Ia menempatkan diri, ia ikut, ia terlibat sebagai umat. Pada waktu itu, umat menghadapi kemalangan. Dan agama berperan seperti apa? Inilah pergumulannya. Pada pasal 1 ayat 4, jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya. Berkeluh kesalah imam-imam. Bersedih, pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Memang Bapak Ibu jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kehidupan umat Tuhan pra pembuangan dalam bidang agama tidak murni menyembah. Justru mereka menggunakan persembahan korban sebagai alat untuk memperlihatkan bahwa ia sangat beragama. Hati mereka tidak menyembah Allah. Dalam kondisi seperti ini, Yesaya yang sezaman dengan Yeremia juga mengungkapkan keadaannya. Yesaya 1 ayat 13, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Jemaat kekasih Tuhan, cara beragama yang berpusat pada kepentingan diri akan membuat sulit mengatasi masalah atau pergumulan berat. Orang yang membenarkan pandangannya dan menghakimi pandangan yang lain sebagai sesat, maka hal itu bukan mengatasi masalah, tetapi menambah masalah baru. Itulah mengapa dikatakan tidak jernih atau membuat keruh dan orang tidak bisa bertumbuh. Agama seringkali dipakai sebagai alat untuk membenarkan diri. Orang mencari ayat-ayat begitu rupa sebagai contoh bagaimana Tuhan Yesus mensikapi cara beragama seperti ini adalah tentang orang Samaria, perumpamaan tentang seorang Samaria yang murah hati. Kaum imam, dia menggunakan ayat-ayat untuk membenarkan bahwa mereka layak meninggalkan orang yang kemalangan itu, yang disambung itu. Itu kita bisa baca dalam Lukas 10. Apa yang terjadi? Pada waktu itu ada sekte-sekte, kelompok-kelompok agama Yahudi. Sekte Farisi, Saduki, Essenes. Kita membayangkan bahwa mereka bukannya membuat suasana menjadi bagus dan orang bertumbuh imannya, hatinya dekat dengan Allah. Lalu dengan hati yang dekat dengan Allah, dia bisa melakukan hal yang terbaik. Lalu Tuhan Yesus memperlihatkan seorang Samaria yang dipandang rendah oleh mereka, tetapi hatinya yang dekat dengan Allah, makanya dia tergerak untuk membantu ibadah, beriman teguh,
memang dipengaruhi oleh lingkungan. Dan tidak mungkin tidak. Tetapi, Bapak Ibu Saudara-saudara, orang harus berupaya begitu rupa untuk menciptakan sebuah kehidupan yang lebih kondusif. Anak-anak dalam rumah tangga bisa bertumbuh imannya dengan baik. Bukan hanya menggunakan ayat atau pandangan yang dipaksakan, sehingga semakin keruh, semakin sulit orang untuk bertumbuh dengan baik. Saya ingin mengutip pandangan teologi dari Bapak Martin Sinaga, dosen Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, dalam mencikapi COVID-19, virus corona. Orang bisa mempunyai pandangan dan dipaksakan bahwa orang harus lebih mementingkan iman. Dan ini bagus. Tidak salah. Tetapi jika diangkat yang lain, lalu atau pihak lain dihakimi ketika ibadah diadakan di rumah saja, bukan di gedung gerejanya. Kita tahu bahwa ada kesulitan dari orang percaya. Bagaimana ini? Apakah yang diadakan di gedung gereja menunjukkan bahwa dia sangat beriman, dan yang diadakan di rumah-rumah tidak beriman? Ini memperkeruh dan menyulitkan pertumbuhan iman. Karena itu, Bapak Pendeta Martin Sinaga mengajak orang untuk melihat peran agama, agar dia bukan menciptakan yang keruh. Beriman teguh itu kekuatan kita, dan ketika menghadapi realita, iman itu menjawabnya, sehingga terbantulah orang percaya, terbantulah anak-anak Tuhan untuk terus mengembangkan kehidupan dengan iman percayanya, tidak menghakimi, tetapi dia bertumbuh atas kondisi atau peristiwa atau pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya percaya bahwa kita yang beribadah di rumah, kita tidak kehilangan iman percaya, justru bertumbuh. Dengan berbagai peristiwa, kesulitan, masalah. Kita tidak terjebak. Karena kita berbakti, memuji membesarkan nama Tuhan, dan itu kita kerjakan sekarang. Kita percaya bahwa dalam ibadah kita, Allah hadir di rumah tangga kita. Rumah kita menjadi tempat Allah berkarya. Dalam pandemi ini, pemerintah menganjurkan kita untuk menjaga jarak dan tinggallah di rumah. Lalu kita bisa mengembangkan kehidupan bersama dengan anak-anak, bersama dengan seluruh anggota keluarga yang mungkin karena kesibukan kerja selama ini kita tidak melakukannya dengan baik. Kita punya kesempatan dan kita punya waktu yang Tuhan anugerahkan. Ini akan menjadi kekuatan tersendiri dalam kita mengembangkan kehidupan dan pelayanan berjemaat. Kita perlu ibadah yang benar-benar Allah hadir, ibadah yang sejati, yang kita bersedia untuk Allah pimpin, Allah berkati. Dan di rumah kita, Allah sedang memberkati saudara hari ini. Kita juga
dapat menjadi berkat? Karena kita tahu bahwa kita yang dari rumah, yang diberkati Tuhan, menjadi terang bagi yang lain. Kita beribadah, kita bertemu dengan Tuhan, dengan keluarga yang semakin harmonis. Ketika kita keluar dari rumah, ketika kita bekerja, ketika kita melakukan kegiatan terus ke depan, kita menunjukkan cinta kasih Tuhan. Karena iman percaya yang tumbuh dari persekutuan ibadah minggu di rumah-rumah. Karena itu saudara-saudara, saya ingin menubuhkan iman percaya saudara. Hadapilah berbagai pergumulan hidup ini. Hadapilah pandemi ini dengan bijaksana. Karena gereja akan terus membantu pertumbuhan iman saudara. Jangan takut, Allah ada di pihak kita. Dia terus memberkatimu di sepanjang hidupmu. Tuhan di pihak saudara. Tuhan menang. Tuhan yang bangkit membawa kita menang mengatasi berbagai kesulitan kehidupan. Yakinlah, karena Tuhan jelas dan akan terus memberkati saudara. Amin, saudaraku. Ibadahmu kepada Tuhan.
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur dengan memberi persembahan. Persembahan yang jemaat berikan dapat disampaikan saat kita beribadah nanti di gereja, atau dapat juga disampaikan melalui rekening gereja dengan menyampaikan bukti transfer kepada bendahara. Dengarlah nas Alkitab yang diambil dari Mazmur 30 ayat yang kelima yang menyatakan, "Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mengiringi persembahan kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 367, bait yang pertama, "Padamu Tuhan dan Allahku." Saudara-saudara jemaat, mari kita merendahkan hati, kita berdoa, doa syafaat. Mari berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami, terima kasih kami diberkati Tuhan sepanjang kehidupan ini. Dan kami boleh beribadah. Bahkan menuntun kami untuk kami dapat bertumbuh. Iman kami, pergumulan kemasyarakatan kami, itulah berkat-Mu ya Tuhan. Yang kami rasakan, kami juga diberkati Tuhan dengan semakin dekat pada-Mu. Kami tidak membiarkan diri kami larut dalam permasalahan kehidupan. Dan kini kami juga Tuhan semakin akrab dengan seluruh anggota keluarga. Itu karena berkat-Mu. Pada saat ini kami ingin berdoa untuk pergumulan jemaat kami. Mereka yang sakit, mereka punya sang tabib, Engkau Tuhan Yesus, yang menjamah mereka, yang akan memberikan mereka kesembuhan. Mereka yang menghadapi berbagai kesulitan ekonomi, secara khusus karena dampak pencegahan COVID-19, di mana kami diminta oleh pemerintah untuk menjaga jarak dan tinggal di rumah. Tentu mempengaruhi ekonomi. Kami doakan mereka dan Tuhan juga memberkati pengelolaan ekonomi negara kami. Kami berdoa untuk jemaat kami yang bersukacita di minggu berjalan ini dengan hari ulang tahun, baik itu kelahiran maupun perkawinan. Tuhan, Engkau memberkati
Engkau menolong mereka sehingga mereka terus berjalan ke depan bersamamu. Dalam campur tangan Tuhan, mereka semakin dikuatkan menghadapi kehidupan ini. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk kebijakan dan langkah yang ditempuh oleh pemerintah menghadapi pandemi corona ini. Kami mohon Allah memberikan hikmat kepada mereka, memberikan juga mereka kemauan dan kekuatan dalam bekerja bersama dengan Tuhan. Demikian juga dengan pimpinan kami, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Majelis Sinode, agar Tuhan memberikan hikmat juga kesehatan, sehingga dapat mensikapi dengan benar dan mengarahkan kami semua dalam berjalan terus ke depan sebagai orang percaya. Bapa, kami juga mau berdoa dan bersyukur karena kami boleh memberikan persembahan syukur. Kami naikkan kepadamu karena kami merasakan cinta kasih-Mu. Dan untuk menjalankan tugas panggilan kami sebagai gereja, kami mendukungnya. Biarlah persembahan yang kami berikan ini berkenan kepadamu dan membuat gerejamu dapat menjalankan tugas dengan baik dengan pimpinan Tuhan. Inilah rangkaian doa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Salam semuanya. Warta Jemaat Minggu 29 Maret 2020. 1. Ibadah sektoral. Untuk sementara, ibadah keluarga ditiadakan menunggu situasi dan kondisi sudah aman dan kondusif. 2. Warta Jemaat berbasis online. Warta Jemaat berbasis online dapat Bapak Ibu Saudara-saudari unduh pada link atau tautan yang sudah dibagikan di WA Group melalui korsek masing-masing. 3. Tata ibadah berbasis online. Tata ibadah berbasis online dapat Bapak Ibu Saudara-saudari unduh pada link atau tautan yang sudah dibagikan di WA Group melalui korsek masing-masing. Yang keempat, pelayanan gereja yang dilakukan GPIB Jemaat Bojonggede. Sebagai gereja Tuhan yang mengembangkan tugas menjadi berkat, maka GPIB Jemaat Bojonggede akan terus melayani sehingga iman jemaat tetap bertumbuh. Adanya pandemi COVID-19 tidak menghalangi kita dalam melaksanakan tugas mulia itu, tetapi perlu adanya kebijakan dalam rangka peningkatan kewaspadaan terhadap resiko penularan infeksi coronavirus atau COVID-19. 1. Sesuai surat Majelis Sinode GPIB nomor 9498 garing 3/20/MS-20 tertanggal 27 Maret 2020 tentang penjelasan dan kebijakan Majelis Sinode GPIB dengan memperhatikan 1. Surat Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB
2. Maklumat Polri nomor 12/3/2020. Dan ketiga, Surat Majelis Pekerja Harian PGI nomor 230/PGI/17 tentang pemindahan pelayanan dan ibadah ke ibadah keluarga. Maka PHMJ GPIB Bojonggede mengambil langkah-langkah sebagai berikut. 1. Pemindahan kegiatan pelayanan dan ibadah ke ibadah keluarga di rumah masing-masing sampai tanggal 29 Mei 2020. 2. Peneguhan CD baru akan dilaksanakan sekitar tanggal 28 Juni atau pada bulan Oktober 2020 dengan selalu memperhatikan situasi dan kondisi dan menunggu arahan majelis jemaat dan berkoordinasi dengan majelis sinode. 3. Ibadah Jumat Agung yang di dalamnya ada sakramen perjamuan kudus tanggal 10 April dan ibadah perayaan Paskah tanggal 12 April tetap dilaksanakan di rumah masing-masing, di mana tata ibadahnya akan disiapkan oleh Bapak Pendeta dengan rekaman video yang akan diupload ke YouTube. Linknya akan kami bagikan melalui WhatsApp grup sektor masing-masing. 4. Sehubungan dengan seluruh peribadahan yang dilangsungkan di rumah, maka kami menghimbau agar pemberian persembahan tetap diadakan di masing-masing keluarga dan diteruskan kepada majelis jemaat atau bendahara atau dapat ditransfer ke rekening gereja sebagaimana telah tercantum dalam warta jemaat online. 6. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Bojonggede mengucapkan selamat menyongsong hari ulang tahun kepada Bapak, Ibu, anak, saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 29 Maret hingga 4 April 2020. Yang akan berulang tahun tanggal 29 Maret 2020, Bapak Elwin Hadi Saputro, Sektor 1, 30 Maret 2020, anak Melkisedek Nathanael Kamolan, Sektor 3, 1 April 2020, Ibu Marta Sule, Sektor 1, 3 April 2020, Saudari Sony Hendrawan, Sektor 2, 4 April 2020, Saudara Alfred H. Tobing dari Sektor 2. Ucapan selamat ulang tahun pernikahan. Majelis Jemaat GPIB Bojonggede mengucapkan selamat ulang tahun perkawinan kepada keluarga yang berulang tahun dari tanggal 29 Maret hingga 4 April 2020. Yang berulang tahun pernikahan adalah keluarga Bapak Edwin Tita Halawa dan Ibu Vanessa Sasita Worotikan dari Sektor 1 pada tanggal 1 April 2020. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Untuk lebih lengkapnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari bisa membaca di warta jemaat online yang sudah dibagikan di WA Group sektor masing-masing. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hatiku tetap tenang teduh.
pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Bawalah hidupmu untuk menjadi berkat bagi sesamamu. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.